Murong Yu, kau tidak bisa membunuhku, kau tidak akan pernah bisa memurnikanku. Dalam buku Hetu Luo, auman Ma Tiancheng terus menyebar jauh. Pada saat ini, Ma Tiancheng sudah dikurung di suatu tempat oleh Murong Yu, tidak bisa berjalan. Namun, ia juga membungkus seluruh tubuhnya dengan spanduk pembawa roh, mengaum berulang kali. Murong Yu duduk di tanah dan menelan banyak pil pengembalian Yuan sebelum mengembalikan kultivasinya ke kondisi puncaknya. Baru kemudian ia mengorbankan Hetu Luo Shu dan memanen Ma Tiancheng. Jangan melihatnya sebentar, tetapi itu telah menghabiskan semua kekuatan Murong Yu. Oleh karena itu, ketika Ma Tiancheng dibawa pergi, pertama kali Murong Yu memasuki Hetu Luo Shu adalah untuk memperbaiki kekuatan dan kultivasinya. Tidak bisa membunuhmu, tidak bisa memurnikanmu. Di duniaku, akulah masternya, sekarang aku akan memurnikanmu. Murong Yu berdiri, mencibir, dan berjalan menuju Ma Tiancheng. Di dunia Hetu Luo Shu, Murong Yu adalah masternya. Meskipun metode pemanggilan jiwa Ma Tiancheng sangat kuat, itu sudah dipenjara saat dia memasuki Hetu Luo Shu. Pada saat ini, dia hanya bisa menggeram terus-menerus, tidak bisa bergerak sama sekali. Membunuhmu. Melihat Murong Yu mendekat, Ma Tiancheng meraung, terus-menerus berjuang. Murong Yu mencibir, dengan pikiran, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung meraih spanduk pengibaran. Ma Tiancheng mencibir, spanduk pemanggilan roh telah disempurnakan olehku. Aku mengenali Tuhan, dan kamu ingin mengambilnya. Murong Yu mencibir, dan mengulurkan tangan yang besar, meraih spanduk pengibaran. Kemudian, dalam ekspresi marah Ma Tiancheng, spanduk pengibaran itu direnggut olehnya. Meskipun spanduk roh suci itu jahat, itu adalah senjata sihir yang sangat kuat. Itu hanyalah benda yang keras di tanganmu, dan itu akan menjadi milikku mulai sekarang. Sambil berbicara, roh Murong Yu langsung masuk ke dalam panji roh suci, dan kep kuda Tiancheng di dalamnya langsung terhapus. Murong Yu, kau rebut senjata ajaibku, kau tidak akan berbagi langit denganmu dalam kehidupan ini, aku akan membunuhmu. Kep itu terhapus, dan Ma Tiancheng mengerang tetapi pikirannya terluka. Murong Yu sedang memegang panji pemanggil roh, dan tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan jahat dan keras terus mengalir ke dalam tubuhnya, dan dia ingin berasimilasi dengan dirinya sendiri dan mengubah dirinya menjadi iblis pembunuh. Ekspresi terkejut muncul di wajah Murong Yu. Meskipun kekuatan panji roh tidak banyak, itu tidak ada habisnya. Jika berlangsung lama, dan orang-orang yang tidak cukup kuat, mereka akan langsung berasimilasi dengan panji roh dan menjadi iblis pembunuh. Jelas, pikiran Ma Tiancheng tidak begitu baik. Dia telah dirampok pikirannya dan berasimilasi dengan panji roh. Murong Yu mendengus dingin, menghancurkan kekuatan panji perekrut roh yang telah menyerbu tubuhnya. Meskipun panji pemanggil jiwa sangat kuat, itu tidak dapat digunakan banyak, pikir Murong Yu. Senjata ajaib ini benar-benar terlalu aneh, terlalu jahat, dan mudah untuk mengambil pikiran orang. Tetapi kadang-kadang itu adalah pilihan yang baik untuk membunuh musuh. Murong Yu tersenyum dan mengambil panji pemanggil. Tetapi Ma Tiancheng terus meraung, jika matanya bisa membunuh, Murong Yu tidak akan tahu berapa kali dia terbunuh. Ma Tiancheng, kamu telah melakukan banyak kejahatan, kamu bisa mati. Setelah mengambil panji pemanggil, Murong Yu mencibir dan menatap Ma Tiancheng. Qiankun Yin Yang Ding muncul dari udara tipis di atas kepala Ma Tiancheng, dan kemudian perlahan-lahan menekannya. Nafas kematian naik dari lubuk hati Ma Tiancheng. Ini adalah napas kematian yang sebenarnya, dan dia merasakan kematian. Pada saat ini, Ma Tiancheng ketakutan. Dia tahu bahwa jika Qiankun Yin Yang Ding ditekan, dia akan dimurnikan menjadi abu. Murong Yu, kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra suci alternatif Su Tianzong. Kakakku adalah Master Super ke-8 di peringkat naga dan Phoenix. Jika kau membunuhku dan mereka mengetahuinya, kau pasti akan mati. Ma Tiancheng berteriak pada Murong Yu dengan ngeri. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan menatap Ma Tiancheng dengan penuh belas kasih, kau tidak tahu, aku bahkan tidak takut pada Sue Chen, yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat naga dan Phoenix. Pada awalnya, aku hanya berada di periode spin-off dan membuat keributan besar di Su Tianzong. Saat itu, aku tidak takut pada virtual. Tianzong, apalagi sekarang. Adapun kakakmu, lebih baik tidak datang. Jika kau berani menggangguku, aku akan mengirimnya ke bawah untuk menemuimu.
Hari ini, bahkan jika Raja Surga datang, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Murong Yu mencibir, tetapi Qian Kun Yin Yang Ding masih tertekan. Dengan puff, Ma Tiancheng tidak dapat menahan diri di bawah api yin dan yang dapat membakar seluruh dunia, dan langsung terbakar menjadi abu. Bahkan tidak ada abu. Orang mati tidak mungkin mati. Namun saat ini, dunia kultivasi berguncang lagi karena bendera pemanggil roh. Dalam radius puluhan ribu mil, semua kehidupan berguncang dengan jiwa dan mati karena kesetiaan. Lebih dari 10 juta orang meninggal dalam biksu saja. Tiba-tiba, kekejaman putra suci alternatif Ma Tiancheng dari Su Tianzong secara langsung melampaui Murong Yu dan menjadi penjahat nomor 1 di dunia kultivasi. Pertempuran besar secara langsung menewaskan puluhan juta biksu, dan bahkan kehidupan lainnya lebih dari 100 juta. Ini pasti iblis. Di ranah kultivasi, tidak pernah ada kekurangan iblis tertentu yang membunuh orang yang tidak bersalah. Setan-setan ini membunuh banyak sekali orang, namun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada Ma Tiancheng. Terlebih lagi, setelah kejadian ini, orang-orang di dunia menemukan bahwa belum lama ini, banyak tempat di alam kultivasi punah, dan orang-orang itu juga ditarik keluar dari jiwa mereka dan mati. Puluhan juta atau bahkan lebih dari 100 juta biksu meninggal langsung di kepala Ma Tiancheng. Auzu.com. Hal yang begitu kejam secara langsung menjadikan Ma Tiancheng iblis nomor 1. Banyak orang marah, terutama beberapa biksu yang penuh dengan keadilan dan mempertanyakan Su Tianzong. Pada akhirnya, dalam menghadapi tekanan kuat dari alam kultivasi, Su Tianzong, salah satu dari 10 sekte utama, harus mengumumkan pencabutan status Ma Tiancheng sebagai putra suci alternatif, perampasan status murid Su Tianzong, dan mengusirnya. Jika tidak, bahkan jika Su Tianzong adalah salah satu dari 10 sekte, itu tidak akan mampu menahan tekanan opini publik. Tentu saja, merampas identitas murid bukanlah masalah besar bagi sekte seperti Su Tianzong. Namun, kakak laki-laki Ma Tiancheng, Ma Tianyun adalah murid utama Su Tianzong, kuat, dan yang pertama dari generasi muda. Ma Tiancheng melakukan banyak kejahatan, dan jika tidak, dia akan pergi, tetapi Ma Tianyun adalah seorang jenius sejati, dan Su Tianzong tidak ingin membuat celah dengan Ma Tianyun. Lagi pula, belum lama ini, mereka mengeluarkan Murong Yu tingkat jenius. Hanya dalam beberapa tahun, Murong Yu telah tumbuh ke tingkat yang sangat tinggi, dan bahkan berada di antara yang terbaik di antara generasi muda. Melihat Murong Yu tumbuh dari seorang biksu di tahap spin-off menjadi seorang pria muda dan kuat yang dapat dengan mudah membunuh para master di tahap transformasi dalam waktu kurang dari beberapa tahun, Su Tianzong akan mengatakan bahwa dia tidak menyesal itu palsu. Murong Yu, kamu pasti akan mati. Su Tianzong, seorang pria muda berdiri di puncak gunung dan berdiri menghadap angin. Tetapi pakaian di tubuhnya tidak berangin dan otomatis, dan semburan niat membunuh yang ganas keluar, sangat menakutkan. Dia adalah saudara laki-laki Ma Tiancheng, Ma Tianyun, murid utama Su Tianzong. Ma Tianyun membantai ribuan mil dan membunuh ratusan juta jiwa. Ini bukan apa-apa bagi Ma Tianyun. Bahkan jika Ma Tiancheng membunuh miliaran jiwa, alisnya tidak akan berkerut. Karena Ma Tiancheng adalah satu-satunya saudaranya. Saudaranya Ma Tianyun hanya bisa membunuh, tetapi tidak bisa dibunuh. Siapapun yang berani membunuh saudaranya akan menderita balas dendam gila-gilaan oleh Ma Tianyun. Murong Yu, murid terlantar Su Tianzong, keberadaan yang tercela, bunuh saudaraku, kamu akan mati. Wajah Ma Tianyun polos, dan dia tidak bisa melihat kesedihan Ma Tiancheng terbunuh. Beberapa hanya niat membunuh yang tak berujung. Tiba-tiba, Ma Tianyun melangkah keluar, melesat menjauh dari puncak gunung. Bagian kedua melangkah keluar dan menghilang di tempat. Su Tianzong, di dalam aula. Zhuang Ningguang menatap Ma Tianyun dan berkata dengan suara yang dalam, Ma Tianyun, aku tidak akan menghentikanmu meninggalkan gunung. Tapi Murong Yu kejam dan licik. Bahkan Sue Chen tidak bisa membunuhnya, dan berulang kali membiarkannya melarikan diri. Itu hanya ayam dan anjing lokal, Sue Chen juga sia-sia. Aku harus membunuh Murong Yu, kalau tidak ini akan menjadi hambatan bagiku untuk bergerak menuju peri, iblis. Ma Tianyun berkata dengan ringan. Pada akhirnya, Zhuang Ningguang tidak menghentikan Ma Tianyun untuk keluar dari gunung.
Fakta bahwa Ma Tiancheng dibunuh oleh Murong Yu memang telah menjadi iblis dari pawai Ma Tianyun menuju keabadian. Hanya dengan membunuh Murong Yu, Ma Tiancheng akan berjalan menuju keabadian lebih cepat dan naik ke alam keabadian lebih cepat. Mengenai aspek lainnya, Zhuang Ningguang tidak terlalu khawatir. Kekuatan Ma Tianyun adalah yang pertama dari generasi muda Su Tianzong, dan dia secara alami memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun Sue Chen tidak dapat membunuh Murong Yu, bukan berarti Ma Tianyun tidak bisa. Pada saat yang sama, di kedalaman Laut Cina Timur, ratusan juta mil jauhnya dari dunia kultivasi. Gemuruh, di laut dalam yang awalnya luas dan tak terbatas, tiba-tiba terdengar ledakan suara keras yang mengerikan dan mengguncang bumi. Semburan napas yang mengerikan terpancar dari kedalaman laut. Air laut di sekitarnya yang tertekan secara otomatis mundur ke segala arah. Gemuruh, laut mengering, dan monster besar perlahan bangkit dari kedalaman dasar laut. Tidak butuh waktu lama sebelum laut tak berujung awalnya berada di laut dalam, tetapi saat ini sebuah pulau besar tercipta dari udara tipis. Sebuah pulau dengan radius ratusan ribu mil atau bahkan lebih besar. Napas yang mengerikan keluar dari pulau itu, mengguncang surga. Suara yang disebabkan oleh raksasa ini ketika ia lahir terlalu besar. Getarannya terasa dalam radius ratusan juta mil, dan bahkan lebih jauh lagi. Huh. Tepat setelah pulau besar ini muncul, sejumlah sosok terus berkelebat di langit yang jauh. Mereka semua adalah biksu yang telah mendengar berita itu. Melihat pulau besar yang muncul begitu saja, semua orang yang melihatnya untuk pertama kali terkejut. Satu persatu menatap pulau itu dengan wajah terkejut, dan terlalu terkejut untuk berbicara. Ketika seorang biksu bergoyang, itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke pulau itu. Mereka semua adalah biksu yang berkultivasi di dekatnya. Mereka telah berkultivasi di dekatnya selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya saya melihat pulau ini. Sebuah pulau yang belum pernah muncul sebelumnya, ini jelas merupakan relik, dan itu pasti mengandung kekayaan yang luar biasa. Pulau besar yang belum pernah muncul sebelumnya hanyalah sebuah relik. Apa gunanya reruntuhan yang belum pernah terlihat sebelumnya? Mewakili kekayaan yang tak terbatas. Setelah menemukan reruntuhan besar yang muncul begitu saja, para biksu yang datang setelah mendengar berita itu tidak sabar untuk membuka tubuh mereka, dan terbang menuju pulau itu. Seorang biksu yang berada di tahap integral adalah yang paling dekat dengan pulau itu. Dia meregangkan tubuhnya dan bergoyang, masih melesat di atas pulau itu. Pada saat biksu alam itu melesat ke langit pulau selama periode integrasi ini, kekosongan di atas pulau itu tiba-tiba terdistorsi, dan cahaya abu-abu muncul begitu saja. Tertawa, kultivator di alam fase integrasi ini tidak bereaksi sama sekali, dan seluruh tubuhnya telah langsung terkoyak oleh kekuatan abu-abu itu. Bahkan darahnya tidak meledak keluar, itu sudah dibombardir menjadi bubuk. Melihat pemandangan ini, orang-orang di pinggiran terkejut. Namun, hanya sedikit orang yang berhenti. Bahkan para biksu yang telah melewati alam periode kesengsaraan berteleportasi langsung ke pulau itu. Engah. Tidak mengherankan, orang-orang ini, baik mereka adalah biksu di tahap integral atau tahap kesengsaraan, dirobek menjadi debu oleh kekuatan abu-abu yang muncul dari udara tipis di atas pulau itu pada saat mereka memasuki pulau itu. Bahkan tidak ada waktu untuk berteriak. Dalam sekejap, puluhan orang kuat dibombardir dan dibunuh, dan tidak ada sampah yang tersisa. Ini hanya di satu sisi pulau. Di beberapa arah lain, hal yang sama terjadi. Melihat puluhan alam kultivasi yang kuat dibombardir dan dibunuh secara langsung, pada akhirnya, orang-orang yang pemarah itu berangsur-angsur tenang. Pulau ini tidak diragukan lagi merupakan peninggalan yang belum dikembangkan. Di dalamnya terdapat kekayaan yang sangat menakjubkan. Namun terlepas dari kekayaan di dalamnya, bahayanya sangat mengerikan. Bahkan para biksu di alam periode kesengsaraan tidak dapat memasuki pulau itu. Reruntuhan baru, leluhurku seharusnya berkembang. Pada saat ini, tawa keras seperti guntur datang dari jauh. Hanya cahaya hitam yang melintasi penghalang kehampaan dari kejauhan, muncul di depan reruntuhan. Aura yang kuat dan menakutkan terus-menerus terpancar darinya, terus-menerus meremas kekosongan di sekitarnya hingga hancur. Iblis kegelapan. Melihat orang yang tiba-tiba muncul ini, wajah para biksu di dekatnya tiba-tiba berubah. Seketika,
Dia mundur ke kejauhan secara serempak, dan meninggalkan iblis hitam itu sebagai orang sungguhan yang penuh dengan energi hitam. Tanpa diduga, iblis hitam yang asli juga terkejut. Dikatakan bahwa dia adalah orang kuat di tahap transformasi tengah, dan kekuatannya sangat kuat. Dia biasanya mendominasi, kejam, dan membunuh banyak orang. Seseorang diam-diam melirik iblis hitam, dengan sedikit ketakutan di matanya. Lihat. Orang ini dikatakan telah menjadi anggota dunia kultivasi di daratan. Kemudian, dia menyinggung Sekte Tenji, salah satu dari 10 sekte utama, dan akhirnya dikejar oleh para master Sekte Tenji. Dia datang ke dunia kultivasi di luar negeri. Meskipun dia telah diburu, Ji Jiao juga tidak dapat membunuhnya. Seseorang berkata, di ranah kultivasi Tiongkok, sebenarnya terbagi menjadi dua dunia secara artifisial. Yang pertama adalah ranah kultivasi di daratan, yang merupakan ranah kultivasi tempat 10 sekte utama dan lainnya berada. Selain dunia kultivasi daratan, ada dunia kultivasi luar negeri. Tentu saja, di dunia kultivasi, sebagian besar biksu berada di dunia kultivasi daratan. Namun, ada juga banyak biksu dan aliran di dunia kultivasi luar negeri. Bahkan beberapa aliran hampir sebanding dengan 10 aliran. Namun, apapun yang terjadi, mereka semua berada di dunia yang sama di ranah kultivasi Huaxia. Hanya saja, untuk waktu yang lama, sangat sedikit orang di dunia pemahaman daratan yang pergi ke luar negeri untuk berlatih. Lagi pula, ada sangat sedikit benua di dunia kultivasi luar negeri, dan sebagian besar dari mereka adalah lautan yang tak berujung. Di lautan yang luas, ada banyak bahaya yang tersembunyi. Meskipun sering ada reruntuhan di laut, ada kekayaan yang tak terbatas. Namun, ranah kultivasi di daratan juga sangat besar, bahkan sekarang, area yang dapat dijelajahi para biksu kurang dari 1%. Iblis kegelapan sangat kuat. Meskipun hanya di ranah transformasi tengah, ia dapat membunuh yang kuat di tahap transformasi akhir. Ia juga telah datang. Tampaknya kita tidak dapat menelan reruntuhan ini sendirian. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Menelan reruntuhan, hanya mengandalkanmu sebagai biksu kecil di tahap awal transformasi. Mendengar perkataan pria parubaya itu, iblis hitam mencibir, dan menatap pria parubaya itu dengan penuh pembunuhan. Melihat tatapan iblis hitam yang asli, pria parubaya itu tidak dapat menahan diri untuk mundur sedikit karena takut. Reruntuhan ini adalah milik pribadi iblis hitam asliku. Siapapun yang berani menginjakkan kaki di reruntuhan hari ini akan membunuh orang yang asli. Iblis hitam asli berkata dengan semangat membunuh dan suara yang tiba-tiba dan membunuh. Suara besar itu menggelegar seperti guntur langit. Reruntuhan itu berukuran ratusan ribu mil. Meskipun iblis hitam asli, kau kuat, tetapi bagaimana kau bisa menduduki seluruh reruntuhan? Pria parubaya yang berbicara sebelumnya takut, tetapi tetap berkata, selama Anda dapat memasuki relik ini, itu adalah sebuah kesempatan. Mungkin ada beberapa harta surga dan bumi, teknik terbaik dan sejenisnya. Jika dia menyerah seperti ini, dia tidak bisa berhenti di situ. Apakah Anda punya pendapat? Iblis hitam asli menatap pria parubaya itu dan bertanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Harta karun di dunia, orang-orang berbudi luhur tinggal di sana, Anda iblis hitam asli, kata pria parubaya itu meskipun dia takut di dalam hatinya. Harta karun di dunia, Anda bisa mendapatkan tinju besar, nak, Anda bisa mati untukku. Iblis hitam asli tertawa menyeringai, mengulurkan tangan berdarah, dan langsung meraih pria parubaya itu. Auzu.com. Pria parubaya itu juga seorang biksu dalam tahap metamorfosis, dan dia tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat iblis hitam asli langsung menyerang dirinya sendiri. Dia bahkan tidak mengatakan kata-kata berikut, tetapi melihatnya meraung, langsung meningkatkan kekuatan pamungkasnya. 70 hantu naga bertanduk muncul di kehampaan di atas kepalanya dari udara tipis, menyeringai dan meraung. Dan dia meninju dengan keras. Aku tidak bisa menahan diri. Iblis kegelapan mencibir, tangannya menguasai langit, menghancurkan langit, dan menekan dengan cepat. Dengan suara keras, hantu naga bertanduk 70 di atas kepala pria parubaya itu langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Namun tangan besar iblis kegelapan itu gigih. Ada suara keras, dan pria parubaya dengan tahap awal transformasi itu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun,
dan langsung dipukuli menjadi bola saus daging oleh iblis hitam asli, dan dia tidak bisa mati lagi. Siapa lagi yang berpikir bahwa harta karun hidup dalam diri mereka yang berbudi luhur? Setelah menamparkan pria parubaya itu sampai mati, mata iblis kegelapan bersinar dengan ganas dan melesat ke sekeliling. Bersentuhan dengan mata iblis hitam asli, para pembudidaya di dekatnya langsung dipaksa keluar oleh keganasan iblis hitam asli, dan tidak ada yang berani berbicara. Lelucon, bahkan para pendeta di tahap awal transformasi ditampar sampai mati olehnya, dan mereka pasti tidak akan berani untuk terus melawan. Baiklah, kalian semua keluar dariku. Iblis kegelapan mengangguk puas dan berteriak. Kemudian dia naik ke udara, dan terbang menuju pulau itu. Dengan teriakan, iblis hitam asli muncul di pulau itu. Boom, boom, boom. Tepat saat dia memasuki jangkauan pulau itu, dia menyentuh larangan di pulau itu. Tiba-tiba, sinar abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, mencekik iblis hitam asli seperti lautan badai. Sial, kalian benar-benar menjebakku. Saat aku keluar, aku akan membunuh kalian semua. Melihat kekuatan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya mencekiknya, wajah iblis kegelapan berubah menjadi hijau. Dari kekuatan ini, iblis hitam asli merasakan napas kematian yang kuat. Mau yin aku, hancurkan untukku. Setan hitam yang sebenarnya layak menjadi super kuat, para kultivator yang telah memasuki jangkauan pulau itu dibombardir dan dibunuh oleh cahaya abu-abu bahkan sebelum mereka bereaksi. Pada saat ini, ada saat ketika cahaya abu-abu mencekik setan hitam yang sebenarnya, tetapi dia tidak membombardirnya untuk sementara waktu. Sudah berakhir, setan hitam yang sebenarnya Jacques akan melaporkannya. Pada saat ini, dia pasti berpikir bahwa kita memalukan. Begitu dia keluar, kita harus mati. Wajah seorang biksu langsung memucat. Ingin membunuh kita, apakah dia bisa keluar masih menjadi pertanyaan. Orang lain mencibir. Di atas pulau itu, energi iblis mengepul, membubung ke langit, menutupi langit dan matahari. Ini adalah setan hitam yang sebenarnya yang telah meledak dengan kekuatan ekstrim, dan bertarung melawan sinar abu-abu pencekikan. Raungan lagi dan lagi, aura yang mengerikan terus keluar, mengejutkan dunia. Dampak yang kuat menyebar dari jauh, langit hancur dan bumi hancur, dan bahkan laut hampir menguap. Para kultivator yang berada jauh dari pulau itu terus-menerus dipaksa mundur oleh aura mengerikan dari iblis hitam asli, dan mundur jauh sejauh ribuan mil. Ah, iblis hitamku telah dikejar dan dibunuh oleh sekte ilahi selama ratusan tahun, tetapi aku akan mati di sini hari ini. Aku tidak berdamai, aku tidak berdamai. Setelah perang yang lama, iblis hitam masih tidak dapat melarikan diri. Kekuatannya melemah dengan cepat. Cahaya hitam di langit juga terkompresi hingga hanya bisa bertahan di permukaan iblis hitam asli. Aura iblis hitam menjadi semakin lemah. Selama dia tidak bisa keluar dari masalah, dia akan segera dibombardir dan dibunuh. Benar saja, tidak butuh waktu lama baginya untuk mendengar ledakan keras. Pria pembunuh, iblis hitam asli, akhirnya dihancurkan oleh lusinan cahaya abu-abu itu, dan dia tidak bisa mati lagi. Bahkan iblis hitam asli pun terbunuh. Ekspresi para biksu di dekatnya berubah lagi dan lagi. Bahkan iblis hitam yang sebenarnya, seorang pembunuh, tidak dapat keluar dari masalah, apalagi orang-orang seperti mereka. Dengan kekuatan kita, kita tidak dapat memasuki reruntuhan sama sekali. Saya khawatir kita tidak memiliki kesempatan dengan reruntuhan ini. Banyak biksu menghela nafas dan tampak tidak mau. Sebuah reruntuhan dengan kekayaan besar berada tepat di depannya. Tampaknya Anda dapat memperoleh kekayaan di reruntuhan dengan mengulurkan tangan, tetapi Anda tidak dapat mengulurkan tangan dan berubah menjadi siapapun, dan Anda tidak akan berdamai. Namun, meskipun orang-orang ini tidak berdamai, hanya sedikit orang yang pergi. Sebaliknya, semakin banyak orang yang datang dari segala arah. Biksu yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang kuat dari sekte yang tak terhitung jumlahnya berani datang, ingin memasuki reruntuhan untuk berburu harta karun. Beberapa hari kemudian, lingkungan sekitar reruntuhan dikelilingi oleh banyak biksu. Bahkan orang-orang dari 10 seni bela diri telah tiba. Namun, orang-orang ini hanya berdiri di luar reruntuhan, tidak ada yang berani memasuki reruntuhan. Karena, dalam beberapa hari ini, banyak biksu yang ingin menyerbu ke reruntuhan dibombardir dan dibunuh oleh reruntuhan.
Langit di atas pulau itu adalah sebuah larangan besar. Larangan besar yang radiusnya mencapai ratusan ribu mil. Larangan inilah yang mencegah semua orang memasuki pulau itu, yang merupakan reruntuhan. Dalam waktu setengah bulan, seluruh dunia kultivasi dikejutkan oleh reruntuhan yang baru muncul ini. Banyak sekte dan keluarga datang satu demi satu, bahkan orang-orang dari 10 sekte tidak terkecuali. Namun, saat ini, orang-orang ini berkumpul di luar reruntuhan dan hanya bisa menatap reruntuhan itu. Karena adanya larangan ini, selama larangan ini tidak dilanggar, mustahil untuk memasuki reruntuhan itu. Selama ada yang berani menerobos masuk, mereka akan langsung terbunuh oleh larangan yang mengerikan ini. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak akan pernah bisa masuk. Dalam waktu setengah bulan ini, banyak biksu telah meninggal secara tragis dalam larangan ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin biksu-biksu ini melihat reruntuhan dan tidak masuk? Larangan ini benar-benar terlalu kuat. Satu sekte takut tidak akan bisa melanggarnya. Hanya kekuatan beberapa sekte kita yang bisa menerobos pintu masuk dan memasuki reruntuhan untuk mencari harta karun. 10 seni bela diri berkumpul bersama untuk membahas cara untuk melanggar larangan ini. Larangan ini terlalu kuat, bahkan jika 10 seni bela diri tidak bergabung, mereka tidak dapat dilanggar. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak yakin untuk melanggar seluruh larangan, mereka hanya dapat meledakkan larangan melalui pintu masuk untuk membuatnya lebih mudah untuk keluar. Dikombinasikan dengan kekuatan 10 seni bela diri, merobek batasan, tetapi hanya murid 10 seni bela diri kita yang dapat masuk. Adapun yang lain yang berani masuk, mereka akan membunuh mereka tanpa ampun. Seorang tetua sekte Tianji berkata dengan niat membunuh di matanya. Setelah semua orang mengangguk dan membahasnya, mereka mulai melanggar larangan. Pada saat yang sama, keluarga sekte lainnya juga mulai bersatu dan mulai melanggar larangan. Bagaimanapun, reruntuhan ini berjarak ratusan ribu mil jauhnya, hampir setara dengan gunung ajaib. Bahkan jika 10 sekte utama bersatu, mereka tidak dapat memonopoli reruntuhan ini. Namun, tidak semua orang dapat memasuki reruntuhan untuk menjelajahi harta karun. Lagi pula, berapa banyak sekte yang memiliki kekuatan untuk merobek batasan di sekitar reruntuhan ke dalamnya. Boom, boom, boom. Hampir pada saat yang sama, di berbagai arah di sekitar reruntuhan, banyak orang mulai bersatu untuk melanggar larangan. Meskipun mereka tidak dapat melanggar seluruh larangan, masih mungkin untuk menghancurkan larangan tersebut. Itu kuburan besar. Secercah cahaya bersinar di langit yang jauh, dan kemudian seorang pemuda berpakaian hitam muncul di antara kerumunan. Setelah melihat larangan di kejauhan, pemuda berpakaian hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Pemuda berpakaian hitam ini adalah Murong Yu. Setelah memurnikan Matian Cheng hari itu, dia ingin pergi ke lembah Yingxian. Namun, di tengah jalan, dia mengetahui bahwa reruntuhan itu telah lahir. Jadi, alih-alih pergi ke lembah Yingxian, dia langsung menuju reruntuhan Laut Cina Timur. Dilihat dari kejauhan, keseluruhannya sangat besar, dan reruntuhan besar dengan radius ratusan ribu mil itu seperti makam besar. Melihat melalui larangan, pohon-pohon di pulau itu penuh dengan bunga hijau. Namun, di kehampaan itu ada jejak kekuatan abu-abu. Reruntuhan ini adalah makam besar. Apakah ini benar-benar makam seorang pria besar? Mata Murong Yu berkedip, dan dia mengalihkan pandangannya untuk melihat makam besar itu. Namun, karena tingkat pengekangan itu, penglihatannya sama sekali tidak dapat menembus pengekangan itu. Bahkan Murong Yu bertanya-tanya apakah pepohonan dan bunga-bunga rimbun yang pernah dilihatnya sebelumnya itu benar. Faktanya, setelah Murong Yu dikeluarkan, semua orang melihat hal yang sama seperti Murong Yu. Di dalam reruntuhan, bunga-bunga bermekaran penuh dan pepohonan hijau. Bahkan jika dilihat dari kejauhan, saya merasa bahwa reruntuhan ini adalah makam yang sangat besar. Ini seharusnya adalah makam orang abadi. Makam orang abadi kuno. Entah kapan, berita bahwa reruntuhan itu adalah makam orang abadi menyebar ke seluruh makam orang abadi, dan bahkan seluruh dunia kultivasi. Reruntuhan itu awalnya berarti kekayaan dan petualangan yang sangat besar. Dan ketika seseorang melaporkan bahwa reruntuhan ini adalah gundukan orang abadi, semua orang terkejut. Makam peri. Apa itu peri? Bahkan orang abadi tingkat terendah adalah eksistensi yang dikagumi semua orang di dunia kultivasi.
Orang setengah abadi di dunia kultivasi, orang abadi satu langkah adalah orang abadi setengah langkah, dan di depan orang abadi adalah seekor semut. Bahkan jika peri itu menghembuskan napas, dia dapat meledakkan sampai mati biksu paling kuat di alam pemahaman. Dan gundukan orang abadi ini telah mencapai ukuran ratusan ribu mil, dan ada larangan yang sangat mengerikan di luar gundukan orang abadi. Semua ini menunjukkan bahwa orang abadi yang terkubur di gundukan orang abadi itu jelas bukan orang biasa, itu adalah orang abadi dengan latar belakang yang hebat. Pasti ada banyak sekali kekayaan di dalamnya, semua jenis senjata ajaib tingkat abadi, ramuan ajaib, dan bahkan teknik para abadi. Di ranah kultivasi, meskipun ada banyak sekte seperti Sungai Gangga, jumlahnya tak terhitung. Namun, teknik yang mereka kembangkan tidak maju. Mampu berkultivasi ke tahap transformasi sudah merupakan teknik yang sangat maju. Dan jika mereka bisa mendapatkan latihan yang dikultivasikan oleh para abadi sebelum mereka lahir, maka mereka akan memiliki latihan untuk berkultivasi ke tingkat abadi dan mereka dapat membudidayakan lebih banyak orang abadi. Auzu.com. Tiba-tiba, banyak sekali biksu menyerbu masuk, ingin memasuki gundukan peri untuk mencari tahu. Namun, hanya sedikit orang yang bisa memasuki makam abadi. Lagi pula, hanya sedikit orang yang bisa melanggar larangan di makam abadi. Pasti ada banyak sekali kekayaan di gundukan abadi, dan bahkan teknik kultivasi abadi pun memungkinkan, tetapi siapa yang bisa mendapatkannya? Dibandingkan dengan para biksu pemarah yang ingin memasuki gundukan abadi untuk mencari tahu, Murong Yu terlihat sangat baik. Tenang. Butuh latihan. Itu sangat banyak, dan dia hanya bisa berlatih teknik rekaman tubuh surgawi kekacauan. Namun, selain rekaman tubuh surgawi kekacauan, Hetu juga memiliki teknik tingkat lanjut yang tak terhitung jumlahnya. Semua latihan ini adalah latihan tingkat atas, dan jika Anda mengeluarkan satu, itu jauh lebih baik daripada latihan tingkat abadi. Namun, Murong Yu tidak tahu apa-apa tentang gundukan abadi ini. Dia miskin. Zhao Yun meninggalkannya dengan buku Hetu Luo, tetapi hampir tidak ada yang lain. Meskipun masih ada beberapa batasan dalam buku Hetu Luo yang belum terpecahkan, mungkin ada sejumlah besar pil dan senjata ajaib di dalamnya. Namun, dahulu kala ketika Murong Yu merilis batasan tingkat pertama Hetu Luo Shu, sejumlah besar ramuan muncul pada saat itu. Saat itu, Murong Yu terkejut. Namun, tampaknya obat-obatan itu terlalu sedikit, dan jumlahnya kurang dari 1 triliun. Namun sekarang, ada 100.000 orang di bawah tangan Murong Yu yang perlu didukung olehnya. Aura 100.000 orang ini adalah jumlah astronomi yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Meskipun Murong Yu untuk sementara menempati Vena Roh tingkat ke-9 di surga ekstrim. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan bejana roh tingkat ke-9 itu. Selain itu, Murong Yu sama sekali tidak memiliki beberapa Vena spiritual. Beberapa Vena spiritual tidak cukup untuk ditangani oleh anggota Chaos selama beberapa hari. Kasihan sekali, Murong Yu menghela nafas, menatap gundukan abadi di kejauhan dengan mata cerah. Selain urat spiritual, Murong Yu juga membutuhkan banyak senjata ajaib. Sekarang anggota Chaos, banyak dari mereka yang dilengkapi dengan pedang terbang dan senjata ajaib tingkat senjata ajaib, dan hanya ada sedikit senjata ajaib tingkat senjata spiritual. Selain itu, mereka tidak memiliki senjata ajaib lain selain Fei Jian. Dengan cara ini, mereka pasti tidak akan dapat sepenuhnya menampilkan efektivitas tempur mereka. Saya membutuhkan banyak urat spiritual untuk membeli lebih banyak senjata spiritual, dan saya membutuhkan lebih banyak senjata ajaib. Saya terlalu miskin. Murong Yu mendesah dalam hatinya, dan perlahan mendekati gundukan abadi. 100.000 orang, tidak ada yang dilengkapi dengan pedang terbang tingkat senjata roh, yaitu, senjata roh kelas 100.000. Berapa banyak urat roh yang dibutuhkan? Selain itu, mereka masih harus pergi ke dunia peri di masa depan, dan mereka membutuhkan senjata sihir yang lebih canggih. Ini memaksaku untuk merampok. Murong Yu menghela nafas, dan pada saat yang sama sosoknya bergetar, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah depan. Ledakan. Pada saat yang sama, para master dari 10 seni bela diri akhirnya menerobos celah besar dalam larangan gundukan abadi di bawah pemboman gabungan. Huh.
Tepat ketika pengekangan itu robek melalui celah besar, para murid dari 10 sekte utama mulai menyerbu ke gundukan abadi tanpa henti. Pada saat yang sama, beberapa sekte kecil atau pembudidaya biasa di dekatnya juga menyebar dan bergegas menuju celah itu. Kalian sekte kecil, San Xiu ingin memancing di perairan yang bermasalah dan memasuki reruntuhan. Itu benar-benar mencari kematian. Tetua dari tahap transformasi sekte Xian berteriak, menyeringai dan mengulurkan tangannya yang besar untuk menamparkan beberapa San Xiu hingga mati. Pada saat yang sama, semua biksu dari 10 seni bela diri yang menjaga di luar celah itu menembak, membunuh semua kecuali 10 seni bela diri yang mencoba mendekat. Retakan ini dibuka oleh 10 sekte utama mereka. Orang-orang ini ingin memancing di perairan yang bermasalah, dan tentu saja mereka akan membunuh mereka. 10 seni bela diri, kamu terlalu sombong. Yang disebut harta karun itu berbudi luhur. Jika kamu melakukan ini, itu terlalu tidak bermoral. Waspadalah terhadap orang-orangmu yang akan dimusnahkan dalam pasukan. Sebuah suara datang dari jauh, dan pada saat yang sama, aliran cahaya merobek kekosongan dan terbang cepat menuju celah itu. Kamu ingin mati. Tetua dari Sekte Pedang Janji dalam periode transformasi itu berteriak dingin dan menepuknya dengan telapak tangan. Tiba-tiba, langit meledak dan bumi retak, dan sebuah tangan besar yang menutupi seluruh langit dari atas 9 langit dan menutupi banyak biksu di bawah, dan mengambil tembakan langsung. Dentuman, dentuman, dentuman. Sebelum tangan besar itu mengambil foto, tubuh para kultivator yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi gumpalan kabut darah di bawah tekanan kekuatan yang mengerikan ini. Para pembangkit tenaga listrik dalam tahap transformasi hampir merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di dunia kultivasi, dan para biksu di bawah tahap transformasi dapat dibunuh hanya dengan cara paksaan. Tertawa, cahaya tombak hitam besar meledak dari kerumunan dengan ganas, membubung ke langit seperti pilar yang menopang langit, merobek kehampaan, dan dengan keras menghantam tangan besar yang difoto itu. Ledakan. Setelah suara keras itu, tangan kuat yang ditembakkan oleh tetua Sekte Pedang Janji langsung patah. Namun, cahaya tombak besar itu merobek langit dan bumi, dan terus maju tanpa batas, membubung ke langit, seolah-olah menembus langit melalui lubang besar, melesat tinggi ke langit. Tepat saat cahaya tombak besar ini menghancurkan tangan-tangan kuat yang ditembakkan oleh para tetua Sekte Pedang Janji, sebuah pita hitam melesat melewati blokade banyak master dari 10 seni bela diri, dan menyerbu ke dalam reruntuhan. Setelah melihat ini, banyak master tingkat tetua dari 10 sekolah utama semuanya memiliki wajah muram. Pada saat yang sama, ada banyak pembangkit tenaga listrik di tingkat metamorfosis yang mengulurkan tangan besar mereka untuk menembak orang-orang yang selalu ada. Haha, Murong Yu tertawa keras, dan melihat kakinya menginjak kata taktik, berubah menjadi seberkas cahaya. Di tengah kerumunan, berkelap-kelip dalam kekuatan seperti lautan luas, teriakan melewati blokade kerumunan dan menyerbu ke dalam reruntuhan. Itu Murong Yu, seekor binatang buas. Seorang tetua dari Su Tianzong akhirnya melihat Murong Yu, mengerang, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung meraih Murong Yu. Namun, kecepatan Murong Yu begitu cepat sehingga dia telah menerobos blokade banyak master dan memasuki reruntuhan. Namun, lawan dari tetua Su Tianzong juga mencabik-cabik dunia, menghancurkan kehampaan, dan langsung menembus reruntuhan, mengunci Murong Yu, dan meraihnya. Dentuman, dentuman, dentuman. Pada saat yang sama, banyak ahli bela diri mengambil tindakan pada saat yang sama. Kekuatan teror segera memblokir dunia di dekatnya. Kekuatan kekerasan itu menakutkan. Keluarga-keluarga kecil atau pembudidaya biasa yang ingin mengambil kesempatan untuk memancing di air berlumpur dan memasuki reruntuhan semuanya berteriak dan dibombardir dan dibunuh dengan kejam. Kecuali untuk pihak 10 seni bela diri, hal serupa terjadi di tempat lain di Xianzong. Hampir pada saat yang sama, batasan besar gundukan abadi ini telah terkoyak menjadi lusinan retakan, dan banyak biksu bergegas ke reruntuhan untuk pertama kalinya. Begitu sosoknya bergetar, Murong Yu telah menginjak tanah. Melihat ke depan, pepohonan hijau dan mekar seperti yang terlihat di kejauhan di luar. Kekuatan abu-abu juga mengambang di kehampaan. Bahkan di bawah penggunaan gundukan abadi yang terlarang, kekuatan abu-abu samar melayang di seluruh reruntuhan. Pada saat pertama setelah melihat pemandangan ini,
Murong Yu merasakan perasaan yang sama di dalam hatinya. Bukan karena dia pernah berada di sini, tetapi lingkungan seperti ini, dia sepertinya pernah mengalaminya. Namun, perasaan ini baru saja muncul di dalam hatinya, sebelum dia sempat memikirkannya, sebuah kekuatan dahsyat merobek dari belakang, mengandung kekuatan yang mengerikan. Sambil menggaruk kepalanya, dia melihat sebuah tangan besar yang mengerikan menusuk dari luar gundukan abadi dan mencengkeramnya. Dengan mendengus dingin, Murong Yu langsung meninju. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan itu, kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus. Tangan besar yang datang itu langsung dipatahkan oleh Murong Yu. Namun, sebelum Murong Yu mengembalikan tangannya, beberapa tangan besar melompat ke dalam kehampaan lagi, dan mereka datang, ingin membunuh Murong Yu. Ternyata setelah orang-orang dari 10 sekte besar mengenali Murong Yu, para tetua dari sekte-sekte yang memiliki musuh dengan Murong Yu, seperti Su Tianzong, sekte Yuansu adalah sekte pedang janji, segera mengambil tindakan dan memotret Murong Yu. Bahkan selain lembah Keiyingxian dan Xuan Yuezong, para tetua dari sekte lain juga mengambil tindakan. Bagaimanapun, Murong Yu menerobos blokade mereka dan memasuki reruntuhan, membuat mereka sangat marah. Dalam sekejap, lebih dari selusin eksistensi tingkat tetua dari alam tahap transformasi menembak pada saat yang sama, membunuh Murong Yu dari udara. Dasar bajingan, kalian benar-benar menghargaiku, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Melihat begitu banyak master dari tahap metamorfosis membunuh pada saat yang sama, bahkan Murong Yu tidak bisa tidak mengubah wajahnya. Aku melihatnya mencibir, lalu mengulurkan tangan dan terbang ke arah yang jauh. Murong Yu, matilah untukku. Setelah melihat ini, seorang tetua Su Tianzong berteriak, melakukan tendangan voli, dan langsung menyerbu ke reruntuhan, mengejar Murong Yu. Pada saat yang sama, para tetua lainnya yang melakukan tembakan tidak menyerah. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, menginjak Bing Zijue, dan langsung menyerbu ke tengah gundukan abadi. Tetua Su Tianzong dan tangan-tangan kuat yang telah mengulurkan tangan untuk mengejar dan membunuh sudah dalam pengejaran dekat. Hah! Kekuatanku cepat menghilang. Tiba-tiba, seorang tetua dari sekte pedang janji berseru. Pada saat yang sama, pemain kuat lainnya juga tampak terkejut. Boom! 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 Ketika tangan besar mereka mencapai puluhan ribu mil jauhnya dari gundukan abadi, kekuatan mereka tidak dapat dipertahankan, dan semua tangan kuat mereka tiba-tiba hancur berkeping-keping. Apa? Murong Yu mengeluarkan kengerian, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak akan mengira orang-orang tua ini yang bergerak dan mengetahui bahwa mereka berhenti mengejarnya dan mematahkan tangan besar mereka. Jelas, kekuatan mereka tidak dapat dipertahankan, dan mereka terus mempertahankan bentuk tangan besar mereka dan hancur. Namun, meskipun itu hanya seorang biksu dalam tahap awal transformasi, tangan besar mereka dapat dengan mudah melintasi jutaan mil kehampaan dan masih memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Namun sekarang, mereka baru mencapai ribuan mil, dan mereka telah hancur berkeping-keping karena mereka tidak berpikir. Gundukan peri ini aneh. Murong Yu berhenti dan menatap tetua tahap transformasi Su Tianzong yang mengejarnya dengan mata dingin. Tidak lagi melarikan diri. Baru saja selusin monster tua mengejar dan membunuh dirinya sendiri pada saat yang sama, tentu saja Murong Yu tidak akan sebodoh itu untuk bertarung dengan mereka. Tetapi sekarang hanya ada satu. Auzu.com mata Murong Yu berkedip-kedip dengan penuh pembunuhan, dan monster tua Su Tianzong ini mengejarnya, hanya mencari kematian. Di Su Tianzong, sebuah sekte raksasa, secara umum, biksu dalam tahap integral dapat menjadi tetua sekte luar. Seorang biksu di alam periode kesengsaraan dapat menjadi tetua sekte dalam. Namun, kedua tetua ini tidak memiliki kekuatan nyata, dan kekuatan mereka tidak terlalu bagus. Para tetua dalam periode transformasi inilah yang benar-benar menjadi kekuatan inti sekte tersebut. Orang yang mengejar Murong Yu di depannya adalah seorang master di tahap awal kesengsaraan. Binatang kecil, mengapa kamu tidak melarikan diri? Tetua Su Tianzong menatap Murong Yu dengan senyum menyeringai. Tentu saja untuk membunuhmu, binatang tua. Murong Yu melangkah di udara tanpa mundur tetapi maju, langsung menyerang tetua Xiangdu masa kesengsaraan. Binatang kecil, cari kematian. Tetua Su Tianzong berteriak dengan marah, kekuatannya meledak, tangannya yang besar terulur, dan dia menembak Murong Yu ke udara. Petik 2. Binatang tua,
aku akan mengirimmu ke jalan. Tetapi kamu tidak akan sendirian. Segera, aku akan membunuh semua murid Su Tianzong di reruntuhan. Murong Yu menusuk langit dengan satu tembakan. Sebuah lubang besar tercipta, dan tetua siang Su Tianzong terbunuh. Binatang kecil, kamu tidak punya kesempatan. Karena aku akan membunuhmu sekarang. Tetua Su Tianzong menyeringai dan langsung bertarung dengan Murong Yu. Boom, boom, boom. Kekuatan yang kuat dan merusak terus-menerus terpancar dari mereka, menghancurkan langit dan bumi. Kekosongan hancur dan bumi hancur. Para kultivator yang bisa menjadi tetua ini tidak sia-sia, dan mereka memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Namun, sangat disayangkan bahwa pengalaman tempur Murong Yu tidak buruk. Setelah satu putaran peperangan, langit yang diperjuangkan terus runtuh, dan tanah dalam jarak 1000 li tenggelam oleh kekuatan mereka yang mengerikan. Tidak, kekuatanku melemah. Setelah bertarung beberapa saat, wajah tetua Su Tianzong tiba-tiba berubah. Itu tidak melemah, tetapi kecepatan pemulihannya tidak secepat kecepatan konsumsi. Ekspresi Su Tianzong tiba-tiba berubah. Ketika mereka mencapai wilayah mereka, mereka telah melalui 40 atau 9 hari malapetaka, dan mereka dapat menelan sejumlah besar vitalitas langit dan bumi dalam napas mereka yang biasa. Secara umum, dalam pertempuran, meskipun kekuatan mereka terkuras habis, tetapi kecepatan pemulihannya juga sangat menakjubkan. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Kecuali jika kekuatannya benar-benar terkuras terlalu banyak. Namun, jelas, konsumsinya tidak besar sekarang. Sambil menarik napas dalam-dalam, tetua Su Tianzong mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, yang mengejutkannya adalah meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menyerap banyak aura. Tidak banyak energi spiritual, dan tentu saja tidak dapat diubah menjadi kekuatan. Inilah sebabnya mengapa kita tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ada yang aneh di sini. Tetua Su Tianzong terkejut dalam hatinya. Melihat ke arah Murong Yu, dia menemukan bahwa orang ini semakin berani saat bertarung. Bukan saja kekuatannya tidak melemah, tetapi sebaliknya, dia tampak semakin kuat. Ada yang aneh di sini, kita harus membunuhnya sesegera mungkin, jika tidak, begitu kekuatannya tidak dipertahankan, saya khawatir selokan akan terbalik dan dibunuh oleh binatang kecil ini. Wajah tetua Su Tianzong suram, dan kekuatannya lebih berat di antara kedua tangannya. Bahkan lebih tajam. Semua sisi Murong Yu sangat indah, tidak bisakah dia melihat keanehan tetua Su Tianzong? Haha, tawa Murong Yu meledak, dan saat ini dia akhirnya ingat mengapa dia merasa sedikit mirip dengan tempat ini. Karena di sini seperti gunung ajaib. Hal yang sama berlaku di kedalaman gunung ajaib, di mana kekacauan penuh. Setelah biksu biasa tiba di sana, tidak ada energi spiritual bagi mereka untuk berlatih. Meskipun tidak ada kekuatan kacau yang begitu kuat di kedalaman gunung ajaib, jelas bahwa kekuatan abu-abu itu juga merupakan kekuatan kacau yang diencerkan. Meskipun itu hanya kekuatan kacau yang diencerkan, itu juga mengurangi aura di reruntuhan. Secara alami, kecepatan tetua Su Tianzong menyerap kekuatan transformasi energi spiritual berkali-kali lebih lambat daripada di luar. Jika perang pecah, mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan akhirnya kehabisan kekuatan dan mati. Ini adalah mimpi buruk bagi mereka. Tetapi bagi Murong Yu, itu bahkan lebih kuat. Tetua Su Tianzong, kamu bisa mati. Setelah menemukan jawaban di dalam hatinya, Murong Yu akhirnya memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu dengan tetua Su Tianzong. Dia menembak balik tetua Su Tianzong dengan satu tembakan, lalu meraihnya dengan tangan besar, dan saat berikutnya, kipas iblis muncul di tangannya. Tetua Su Tianzong, mungkin Anda tidak tahu apa spanduk ini. Itu adalah spanduk pencarian jiwa yang ditangkap di tangan Sein Matian Cheng alternatif Anda. Murong Yu menatap tetua Su Tianzong dengan senyum di wajahnya. Ekspresi tetua Su Tianzong tiba-tiba berubah. Ups, mengapa lupa dia masih memiliki benda ini? Tetua Su Tianzong terkejut, meninju, lalu berbalik untuk pergi. Siapapun yang ingin membunuhku, tak seorang pun pernah bisa pergi dengan selamat. Serahkan jiwamu padaku. Murong Yu mencibir, sambil menggoyangkan panji yang berkibar dengan tangannya yang besar. Melihat spanduk pemanggil jiwa di tangan Murong Yu, tetua Su Tianzong langsung ketakutan. Belum lama ini, Ma Tiancheng dengan lembut melambaikan spanduk pemanggil jiwa ini,
menyebabkan ratusan ribu mayat terbunuh secara langsung, dan itu sangat menakutkan. Tanpa memikirkannya, pada saat dia melihat spanduk homing, Tetua Su Tianzong berbalik, berteleportasi, dan melarikan diri. Meskipun dia pikir dia kuat, dia bisa membunuh Murong Yu. Namun, di Xianzong, dia tidak memiliki cukup energi spiritual untuk diserap dan dimurnikan olehnya. Setiap kali dia memainkan kekuatan, kekuatannya akan berkurang. Ini bukan tempat yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah dia tidak tahu bagaimana cara melawan spanduk homing. Meskipun dia tahu bahwa Murong Yu mampu memblokir serangan bendera pemanggil jiwa, dia tidak bisa menahannya. Jangan lari sekarang, kapan kamu akan tinggal? Dengan kekuatan Tetua Su Tianzong, teleportasi dapat menjangkau ribuan mil. Dia bisa meninggalkan gundukan abadi hanya dengan 2 teleportasi, dan Murong Yu tidak bisa mengejarnya. Hanya saja Murong Yu sudah membunuhnya, bagaimana dia bisa lolos? Pada saat Panji Roh muncul, Murong Yu telah menuangkan kekuatannya ke dalam Panji Roh. Terdengar ledakan keras, dan api iblis mengepul di atas panji perekrutan jiwa, suram. Energi sihir hitam langsung menyapu ke segala arah dan tersapu ke kejauhan. Pada saat yang sama, di bawah desakan Murong Yu, panji yang menginspirasi roh dengan cepat melesat masuk, menutupi langit dan matahari. Murong Yu memegang bendera pengibar dan mengibaskannya dengan kuat. Api iblis bergulung-gulung, dan energi iblis sangat kuat. Di bawah kendali Murong Yu, energi iblis yang tak berujung langsung menyelimuti Tetua Su Tianzong. Pada saat ini, Tetua Su Tianzong tanpa sadar berperang dingin, hanya untuk merasakan bahwa kekuatan suram mengelilinginya. Terlebih lagi, dia melihat tangan besar yang tak terlihat menembus ke dalam tubuhnya lebih dalam, mencengkeram jiwanya dan ingin menarik jiwanya keluar dari tubuh. Selama jiwanya keluar dari tubuh, maka dia harus mati. Tetua Su Tianzong merasa ngeri, dan melihatnya meraung lagi dan lagi, langsung meledakkan kekuatan pamungkasnya, ingin menghancurkan kekuatan Panji Roh. Pada saat yang sama, dia telah meledakkan sosoknya, dan sebuah teleportasi menghilang ke dalam kehampaan. Hentikan jiwa, bunuh. Murong Yu tidak mengejar, tetapi hanya berdiri di tempat dan berteriak, menggoyangkan panji pengibaran dengan kuat. Di bawah infus kekuatan dan dorongan penuhnya, api iblis yang lebih mengerikan meledak dari panji pemanggil roh, menenggelamkan dunia, dan menyelimuti Master Sekte Sutian yang telah memasuki kehampaan. Engah! Tiba-tiba, kehampaan yang ribuan mil jauhnya dari Murong Yu tiba-tiba retak. Kemudian sesosok jatuh dari udara dan jatuh ke tanah tanpa suara. Murong Yu melangkah maju dan datang ke sekitar mayat setelah beberapa saat. Tetapi saya melihat bahwa mayat ini adalah Tetua Su Tianzong yang telah melarikan diri. Bahkan jika dia berteleportasi dan melarikan diri, bahkan jika dia berada di kehampaan, dia langsung ditarik keluar dari jiwanya dan langsung terbunuh. Spanduk pemanggil roh memang terlalu abnormal dan menakutkan. Melihat Tetua Su Tianzong, biksu di tahap transformasi tengah ini terguncang oleh dirinya sendiri dan mati dengan kejam, bahkan Murong Yu merasa takut. Jika saya tidak memiliki Ding Yin dan yang hari itu, saya khawatir itu akan menjadi mayat. Memikirkan pertempuran dengan Matian Cheng hari itu, Murong Yu tidak bisa menahan rasa takut. Jika bukan karena api Yin dan yang alam semesta, bahkan jika Murong Yu bersembunyi di Hetu Luoshu, dia akan terbunuh oleh spanduk roh. Spanduk pemanggil jiwa terlalu jahat dan terlalu menakutkan. Tidak peduli apa, itu tidak dapat diperoleh oleh orang lain. Bahkan jika dihancurkan, itu tidak dapat diperoleh oleh orang lain. Murong Yu gemetar dalam hatinya dan berkata dengan serius. Jika itu diperoleh oleh seorang master yang kuat, maka itu benar-benar pemain yang tak terkalahkan di dunia kultivasi. Pada saat itu, semua kengerian kehidupan di seluruh dunia kultivasi akan terbunuh. Dengan sungguh-sungguh menerima spanduk pengibaran ke dunia Hetu Luoshu, Murong Yu menggelengkan kepalanya. Baru saja ketika dia mendesak spanduk pembawa roh, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia memiliki tanda-tanda menyerang iblis pikiran. Bagi biksu, selain bencana surgawi yang paling mengerikan, hal berikutnya adalah terpesona. Begitu seorang biksu menjadi iblis, dia akan menjadi iblis yang hanya bisa membunuh. Meskipun spanduk roh itu kuat, mereka sangat jahat, dan mereka memiliki kekuatan untuk berasimilasi dengan orang lain. Sama seperti Matian Cheng pada hari itu, jika Murong Yu tidak membunuhnya, jika tidak,
ia akan berasimilasi dengan Panji Roh dan menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Namun, tampaknya jiwa setiap orang juga terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Jika Anda bertemu jiwa yang kuat dengan jiwa yang sangat kuat, bendera pemanggil roh tidak akan berpengaruh padanya. Murong Yu merenung sejenak, memikirkan pertempuran sebelumnya dengan Ma Tiancheng. Pada saat itu, meskipun ia hampir ditarik keluar dari jiwanya pada akhirnya, tetapi butuh waktu lama untuk melawan. Pada saat itu, banyak kultivator bahkan ditarik keluar dari jiwa mereka secara langsung dimanapun Panji Roh menutupi mereka. Para tetua Su Tianzong juga melawan, dan akhirnya terbunuh. Auzu.com, mungkinkah saat kekuatan menjadi lebih kuat, jiwa akan menjadi lebih kuat? Murong Yu merenung. Murong Yu tidak dapat memahami keberadaan jiwa yang tidak berwujud dan tidak berwujud. Belum lagi dia, bahkan He Tu tidak tahu apa-apa tentang itu. Dapat dikatakan bahwa di dunia, hanya sedikit orang yang benar-benar dapat memahami jiwa. Selain larangan gundukan abadi, para master dari 10 sekte utama telah memberlakukan larangan pada retakan asli, dan larangan pada gundukan abadi secara otomatis dipulihkan. Pada saat ini, banyak master dari 10 seni bela diri juga menjaga di sini, tetapi setiap murid yang bukan dari 10 seni bela diri berani mendekat dan membunuh tanpa ampun. Pada saat yang sama, di alam kultivasi, para murid dari berbagai sekte telah menyerbu tanpa henti, ingin memasuki gundukan peri untuk berburu harta karun. Panggil. Tiba-tiba, bayangan hitam terbang dari gundukan abadi dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dan terbang keluar langsung dari celah yang dibuka oleh 10 sekte. Siapa? Seorang tetua sekte Tianji berteriak dengan marah, mengulurkan tangan besarnya, dan langsung meraih bayangan gelap itu. Meskipun kecepatan bayangan hitam itu cepat, ia tidak memiliki daya mematikan dan belum dilawan. Tetua yang diajari langsung oleh Tianji menangkapnya di tangannya. Itu adalah tetua Su Tianzong yang mengejar Murong Yu. Ups, dia sudah mati. Mata semua orang menyapu, dan identitas orang ini dikenali pada saat berikutnya. Seorang tetua di periode transformasi tengah terbunuh setelah memasuki reruntuhan segera. Haha, sampah Su Tianzong, dia adalah hadiah yang kuberikan padamu. Kalian sampah bisa masuk dan membunuhku jika kalian memiliki kemampuan, dan aku akan membunuh kalian semua di reruntuhan. Murong Yu sangat sombong. Suara itu datang, sangat sombong. Murong Yu, kamu mencari kematian. Beberapa tetua Su Tianzong yang tersisa marah dan membunuh. Tidak sabar untuk mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih Murong Yu dari dalam dan langsung membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Seorang tetua Su Tianzong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, dan hendak bergegas ke reruntuhan. Tunggu, tetua lain dari Su Tianzong menghentikannya, kamu bukan lawan Murong Yu. Binatang kecil itu sangat sombong, dia pasti punya dukungan. Setelah kita datang dari Su Tianzong, kita akan masuk dan membunuhnya. Dialah orangnya. Tetua yang berbicara itu memiliki wajah yang dalam dan aura pembunuh, tetapi dia tidak memasuki perburuan untuk Murong Yu dengan bijaksana. Tangan besar yang baru saja mereka ulurkan langsung patah, dan tetua Su Tianzong terbunuh begitu cepat, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ada sesuatu yang aneh di gundukan abadi itu. Su Tianzong, Sekte Yuansu, Sekte Pedang Janji, Tianji mengajarimu bajingan-bajingan ini untuk masuk dan mati, pamanmu Murong sedang menunggu di sini. Suara Murong Yu terdengar lagi, kali ini lebih dari sekadar Tianzong virtual, sebaliknya, mengambil semua sekolah dari 10 sekte kecuali Kueing Xiangmu dan Suan Yuezong. Orang-orang ini baru saja menembaknya. Sekarang, Murong Yu mengandalkan lingkungan di makam abadi dan kengerian spanduk pemanggil roh, benar-benar percaya diri. Dia berpikir dalam hati bahwa bahkan jika semua tetua di luar masuk, dia pasti akan membunuh mereka semua. Bagaimanapun, mereka tidak dapat memulihkan kekuatan mereka di sini, tetapi Murong Yu seperti ikan di air di sini, dan ada spanduk pemanggil roh. Spanduk pemanggil jiwa bergetar, bahkan jika Anda seorang abadi, Anda akan mati. Binatang kecil ini terlalu sombong. Mendengar ini, para tetua dari 8 sekte utama tiba-tiba marah dengan asap dari kepala mereka. Ayolah, mengapa kalian sampah tidak masuk? Jika kalian tidak masuk lagi, aku akan pergi untuk membantai murid-muridmu. Cek-cek, kalian binatang tua baru saja melakukan sesuatu padaku,
dan aku ingin membunuh semua orangmu di gundukan peri. Suara Murong Yu semakin lama semakin jauh, dan akhirnya menghilang. Tampaknya dia telah meninggalkan tempat ini, dan pergi untuk mencari masalah dengan sekte-sekte besar. Sial, aku tidak bisa menahannya lagi. Kau jaga pintu masuk lagi, dan aku akan membunuh binatang kecil ini. Seorang tetua dari sekte pedang janji sangat marah, mengeluarkan suara rendah, dan kemudian berlari langsung ke reruntuhan. Pada saat yang sama, 8 sekte besar lainnya juga menyerbu masuk, ingin membunuh Murong Yu. Mulut penuh kotoran dan setiap binatang tua dari Murong Yu telah membuat orang-orang ini sangat marah. Mereka adalah para tetua dari berbagai sekte, bahkan di sekte-sekte, mereka berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000. Sekarang mereka begitu dihina oleh junior Murong Yu, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Aku tidak tahu apakah mereka telah masuk. Aku benar-benar ingin membunuh mereka semua. Murong Yu bersembunyi di sudut gundukan peri, menatap ke arah celah yang dibuka oleh 10 seni bela diri. Orang-orang ini seharusnya adalah Murong Yu sebelumnya, dan dalam hal karakter Murong Yu, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Orang ini sangat berpikiran sempit, dan dia harus melapor kembali. Dan, yang terpenting, Murong Yu memiliki dukungan terbesar di gundukan peri. Bahkan jika dia kalah dari orang-orang ini, mustahil untuk mempertahankannya. Murong Yu melihatnya dan memutar matanya, selusin orang. 8 sekte bela diri, setidaknya 2 orang dari setiap sekte telah masuk. Yah, sepertinya keterampilan mengejek kelompokku cukup kuat, menarik begitu banyak orang. Jika kita membunuh semua orang ini, faktanya, kekuatan keterampilan gerakan kelompok Murong Yu lebih dari itu. Jika bukan karena mereka menjaga pintu masuk di luar, aku khawatir semua tetua dari 8 seni bela diri akan masuk. Murong Yu menggigit sampah, dan binatang buas tua itu memarahi mereka. Jika mereka adalah orang biasa, mereka akan sangat marah sehingga mereka ingin membunuhnya. Terlebih lagi, orang-orang kuat yang biasanya dikagumi dan dihormati.